Sebenarnya kejadiannya itu bagaimana? Kenapa kamu sampai bisa dituduh seperti ini? Memalukan kamu. Aku sama temen aku cuma lagi main truth or dare dan aku pilih dare. Kok kamu bisa-bisanya ikut taruhan seperti ini? Gak mikir apa? Aku gak punya pilihan lain, Pak. Kalau misalnya aku nolak, aku bakal dijauhin sama temen-temen aku. Kamu harusnya tahu dong, dengan perbuatan kayak gitu, yang nggak benar, kenapa kamu mau? Lihat deh, sekarang kamu udah di kantor polisi kan? Kanza, aku mau bicara sama petugas. Ini pengacaraku sudah datang. Urus ini dulu ya. Iya, Mas. Kamu tahu kan alamat toko emasnya di mana? Buat apa, Bu? Ibu mau ganti rugi? Emangnya Ibu punya uang, ha? Ya, setidaknya ibu datang ke sana. Ibu minta pertolongan sama mereka untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bu, stop pura-pura peduli sama aku, Bu. Lagi nggak ada apa-apa di sini. Kamu nggak bisa mikir ke depannya seperti apa nantinya sama kamu. Dengan kejadian seperti ini, kamu akan masuk penjara. Dan seumur hidup kamu punya catatan kriminal. Mau kamu? Mendingan kasih tahu Ibu aja sekarang. Di mana alamatnya? Bentar. Pak Hasan, menurut hasil diagnosa, Bapak harus dioperasi, Pak. Usus buntu Bapak harus segera diangkat. Bapak, Pak Rafiq, tapi ini nggak serius kan, Pak? Maksud saya, Pak Rafiq nggak sampai memberitahu hal ini ke Kansa, kan? Kenapa saya nggak boleh kasih tahu ke Kanza, Pak? Kanza kan keponakan Bapak. Jangan dikasih tahu, Kansa. Kansa lagi banyak urusan, saya tidak mau merepotkan Kansa, Pak. Tolong jangan dikasih tahu soal ini. Permisi, boleh saya ketemu sama manajer toko ini? Iya, saya yang bersangkutan, Pak. Memangnya ada apa ya? Iya, begini saya orang tua dari Nadia yang sempat mencuri di toko perhiasan ini. Nah, Pak Polisi. Ini anaknya, Pak. Yang mencuri anting di toko saya, Pak. Bapak bisa lihat tuh, Pak. Oh,
Jadi anak itu anak ibu. Bagus lah Bu, kalau dia memang sudah ketangkap. Sebenarnya Pak, saya datang ke sini ingin mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, Pak. Ada apa ini, Pak? Ini Bu, Pak polisi ini belum juga berani bertindak. Maaf, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi, kami harus mengumpulkan semua bukti yang ada sebelum kami bertindak. Pak, apa karena ini kasus pencurian kecil? Bapak jadi tidak memprioritaskan. Bukan seperti kasus besar seperti korupsi. Bapak ini gimana sih? Mau besar, mau kecil, tetap aja ini kasus pencurian. Tidak segampang itu Bu. Anak ibu itu telah mencuri. Dan hasil CCTV-nya terbukti mengarah ke anak ibu. Jadi biarkan saja Bu. Anak ibu itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, biar dia kapok Bu. Tapi Pak, tolong jangan dibawa masalah ini ke kantor polisi, Pak. Tolong jangan diperpanjang. Karena gini, anak saya masih kecil dan masa depan dia tuh juga masih panjang, Pak. Saya kasihan sama anak saya. Makanya saya datang ke sini, saya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan biarkan saya aja, Pak. Biarkan saya aja yang bertanggung jawab. Dan saya juga nggak akan kabur. Kekeluargaan. Maksud ibu itu apa? Ibu mau kalau saya suruh membawa papan pengumuman yang bertuliskan kalau anak ibu itu maling toko perhiasan. Saya akan ngelakuin apapun itu kok, Pak. Kok banyak orang ya di depan toko perhiasan? Ada apa sih? Malu-maluin aja. Ayo deh yuk, anaknya maling. Bukan, Sa? Apa-apaan ini? Ibu, saya minta maaf Bu, saya sedang melakukan ini. Saya nggak nyangka kalau misalkan saya akan bertemu sama ibu dalam situasi seperti ini. Maksud ibu nih apa? Jadi Nadia mencuri anting di toko Mandala. Dan pihak manajer suruh saya untuk melakukan ini. Karena saya ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi manajer toko saya yang menyuruh Anda seperti ini. Bukan, Sa. Kamu rela ya membela anak tirimu sampai sejauh ini. Padahal dia bukan anak kamu. Aku salut sama kamu. Yaudah, sekarang bukan saya, ikut saya. Yuk.